بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته الكرام، ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وشيخ أبو حسن الشاذلي رضي الله عنه، وقطب الكامل شيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه، ونبي الخضر عليه السلام، ونبي آدم عليه السلام، ونبي إبراهيم عليه السلام، ونبي إسماعيل عليه السلام، وأم حواء وذوي حجر عليهم السلام، وإلى جميع أولياء الله seluruh dunia min waliyin wa waliyah, khususan awliya di Indonesia, wa khususan awliya tis'ah di Jawa, wa khususan Sesubakir Panumbal Tanah Jawa, wa mu'asis Nahdlatul Ulama, khususan Hadrat Asyadi Haji Hasyim Asy'ari wa Kiai Haji Wahab Hasbullah wa Kiai Haji Bisri Sansuri wa khairuhum, wa ila jami'i man kana ala hadhil qaryah desa Kaligang Sakulon, wa ila jami'i ustadina wa masyayikhina wa murabbi ruhina, khususan Haji Ahmad Muhazzajat Fakhruddin wa Kiai Haji Subhan Mahmud, wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min ummati sayyidina Muhammad, wa khususan jami'il mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan man ta'lifi hadzal kitab syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma hadisu Muslim, anapun hadise Imam Muslim, anapun utawi hadise Imam Muslim fi du'ail iftitah ing dalem donga iftitah iku wasyarru, lafadz wasyarru laisa ilaika, wasyarru utawi kealaan iku laisa ora ono opo syar, ora ono ilaika, ora ono iku ilaika maring siro. Fa maknahu mongko utawi maknane hadis wasyarru laisa ilaika iku wala syarra, ora ono kealaan iku maujud yutaqarrabu kang den gawe marek opo bihi syar ilaika maring siro, orane wala syarra yutaqarrabu bihi ilaika au la yudofu, ora den bangsaaken opo syar ilallahi maring Gusti Allah, atau ora den sandaraken apa syar ilallahi maring Gusti Allah. Alasane ta'adzuban krana tata krama, li anna laiko krana sak temene perkara kang patut
iku nisbatul khairi bangsaaken kang bagus lillahi maring Gusti Allah, wa syarri lan bangsaaken kang ala linafsi maring awake dhewe. Alasane ta'adduban krana tata krama. Masih menjelaskan mengimani wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Wa amma hadisu Muslim, di dalam wa amma hadisu Muslim fi du'ail iftitah, pada doa iftitah yang berupa wa syarru laisa ilaika, kejelekan itu tidak diberikan kepadamu. Wa syarru laisa ilaika, artinya kejelekan itu bukan untuk kamu. Makna fa maknahu, maka makna dari hadis wa syarru laisa ilaika itu wala syarra yutaqarrabu bihi ilaika. Kejelekan itu tidak wala syarra yutaqarrabu bihi ilaika, atau la yudofu ilallah. Artinya kejelekan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Meskipun firman-Nya Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi kejelekan yang kamu lakukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah, alasannya ta'adduban, tata krama. Karena li'annal la'iqa nisbatul khair lillah. Karena sesungguhnya sesuatu yang patut menisbahkan kebaikan itu kepada Allah. Wa syarri linafsi, kalau menisbahkan kejelekan itu kepada diri sendiri. Alasannya ta'aduban, karena tata krama. Seperti firman-Nya Allah. Qala Allahu ta'ala, ma asobaka min hasanatin faminallah. Ma utawi sesuatu asobaka kang makenani apa ma ing sira iku min hasan, wa ma utawi perkara iku asobaka lamun ngenani apa ma ing sira bayane min hasanatin saking kebagusan iku faminallahi saking Gusti Allah. Sesuatu yang mengenai dirimu atau sesuatu yang kamu kerjakan itu baik, atau sesuatu yang keluar dari kamu tapi sesuatu itu baik, itu dari Allah. Di sini penjelasannya faminallah ini ai ijadan, saking arah-arah mujudakane au khalqan, utawa saking arah-arah ndadekakene. Berarti kalau kita itu melakukan kebagusan itu dinisbatan kepada Allah, ma asobaka min hasanatin faminallah. Tapi wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, itu di dalam Al-Qur'annya. Makanya ada hadis wa syarru laisa ilaika, yang artinya wala syarra yutaqarrabu bihi ilaika aw la yudafu ilallah ta'adduban. Tidak boleh kejelekan itu disandarkan dari Allah, meskipun pada hakikatnya itu yang menciptakan Allah semua. Baik itu jelek maupun itu buruk, itu hakikatnya Allah. Tapi ketika kita menjelaskan, tidak boleh kejelekan itu datang dari Allah, tapi kejelekan ma asobaka min sayyiatin fa min nafsi. Tapi ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Makanya di sini ma asobaka min sayyiatin fa min nafsi, wa ma utawi perkara asobaka kang mekenani apa ma perkara itu ing sira
bayane min sayiatin saking kealaan iku famin nafsik saking awak dhewene sira, saking awak dhewene. Ae kasaban tegese saking arah-arah ngelakoni, la kholqon tidak menciptakan. Makanya kama yufasiruhu kaya oleh nafsiri ingma, kama yufasiruhu kaya oleh nafsiri ingma apa qauluhu dawe Gusti Allah Ta'ala. Rupane dawe Gusti Allah Ta'ala, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum, ma utawi sesuatu asobakum kang makenani apa mah ing sira kabeh, bayane min musibatin saking musibah iku fa bima sebab perkara kasabat kang lakoni apa aidikum piro-piro tangane sira kabeh. Di sini kenapa wama asobaka min sayyiatin faminallah ay kasaban la khalqan kama yufasiruhu kaya dawuhnya Allah, kayak firmanya Allah itu mentafsiri tadi ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Tafsirannya apa? Wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Segala sesuatu yang mengenai dirimu dari musibah itu fabima kasabat aidikum, sebab pekerjaan kalian semua. Lali anal Quran yufasiru ba'duhu min ba'din. Karena Quran itu mentafsiri ayat, karena sebagian ayat Quran itu juga mentafsiri sebagian yang lain. Wa amma qauluhu, anapun utawi dawe Gusti Allah Ta'ala, rupane kullum min indillahi iku faruju'un lil haqiqah. Makanya dawuhnya Allah, adapun firmanya Allah yang berupa kullum min indallahi faruju'un. Kul ngucap sira Muhammad, kullun utawi saben-saben perkara iku min indillahi saking ngersane Gusti Allah, yo iku farujuun mongko bakal balik maring Gusti Allah. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Kalau lil haqiqati maring hakikote, itu semua akan kembali kepada Allah. Tetapi ketika menjelaskan bahwa kejelekan itu tidak boleh dinisbatkan, disandarkan kepada Allah, alasannya ta'adzuban. Kalau kejelekan ya diri kamu sendiri yang melakukan, tapi ketika datangnya kebaikan itu dari Allah. Wangdur lan angen-angen sira ila adabil hadiri maring adabe Nabi Khidir alaihi salam. Haisu qala ing dalem nalikane dawuh sapa Nabi Khidir, rupane dawuh fa arada rabbuka ayyabluha asyaddahuma. Fa arada ngarepaken sapa rabbuka pangeran sira ayyabluha ing yento nutumeka sapa hulamani anak cilik loro asyaddahuma ing dewasa karone. Ya hulamain itu Allah itu mencarane Nabi Khidir dawuh maring Nabi Musa, fa aranta rabbuka ayyablugha asyaddahuma. Berarti Allah itu, Tuhan kamu itu menghendaki kedua laki-laki itu, kedua anak itu sampai dewasa, sampai sehingga mendapatkan harta yang ada di bawah bangunan itu. Itu banyak tafsirannya. Waqala nuli dawu sapa Nabi Khidir fa aradtu an aibaha. Fa aradtu lan ngarepaken sapa ingsun an aibaha yen to nacartaken. An aibaha yen to nacataken sapa ingsun ing safinah. Saya menghendaki supaya perahu itu kelihatan rusak. Supaya kenapa dirusak perahu itu? Saya itu menghendaki perahu ini supaya rusak. Ketika kita menghendaki
Makanya suruh ta'amul, suruh wangdur, angen-angen, supaya berpikir terhadap etikanya Nabi Khidir ketika Nabi Khidir itu dengan Nabi Musa mengatakan fa'arada rabbuka ayyabluha asyaddahuma, ketika melakukan kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Tapi ketika fa'aradu a'aibaha, saya menghendaki kerusakan, karena Nabi Khidir seolah-olah berbuat tidak bagus. Tapi ketika berbuat bagus itu disandarkan kepada Allah. Fa'aradu rabbaka. Tapi ketika Nabi Khidir melakukan pengerusakan, kan tidak baik melakukan perusakan perahu yang tadinya masih baru supaya tidak ditangkap dengan raja yang dolim, kelihatan perahu itu jelek sehingga dirusak oleh Nabi Khidir. Makanya fa'aradu an a'yabaha. Nabi Khidir itu menghendaki kerusakan perahu itu supaya tidak ditangkap. Makanya wa ta'amal lan angen-angen sira. Kongkon ngangen-angen wa ta'amal lan ngangen-angen sira kaula Ibrahim ing kaule dawe Nabi Ibrahim al-Khalil kang dadi kekasih Gusti Allah. Berarti Nabi Ibrahim alaihi salam. Rupane dawe alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jarene Nabi Ibrahim alaihissalam, alladzi utawidat khalaqani kang wis dadekaken sapa alladzi ing ingsun ya fa huwa mongko utawi alladzi iku yahdin nuduhaken sapa alladzi ing ingsun waladzi landat huwa utawi alladzi iku yut'imuni kang aweh mangan sapa alladzi ing ingsun wayasqin lan kang paring nginungi sapa alladzi ing ingsun wa idza maritulan ing dalem nalikane sakit sapa ingsun atau meriang sapa ingsun bahwa mongko utawi alladzi itu istinya Allah dat iku yashfin paring atau marasaken sapa alladzi ing ingsun. Nah, ta'amalnya letaknya di mana? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fahuwa yashfin. Hasu nasaba ing dalem nalikane bangsaaken sapa Nabi Ibrahim al hidayata ing hidayah wal it'amalan aweh mangan wasyifa alan paring waras iku lillahi maring Gusti Allah wal marodi lan maring wal marido lan lara linafsihi maring awak dewene Nabi Ibrahim. Ketika menisbatkan hidayah, memberi makan, memberi kesehatan, tapi ketika sakit, bahwa sakit itu linafsi, dikembalikan kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena ulahnya sendiri. Mulanya makanya walam yakul amrodoni, walam yakulan orang ngucap sapa Nabi Ibrahim amardoni ing lafad amardoni ngelarakaken sapa alladzi ing ingsun, tidak. Tapi kembaline wa ida maritu ing dalem nalikane mriyang sapa ingsun, kudu bukan mengatakan amrodoni berarti memberi sakit sapa alladzi ing ingsun, tidak. Tapi ketika saya sakit wal marad li nafsihi, Nabi Ibrahim dawuh ketika saya sakit wahwa yashfin, yang menyembuhkan Allah, bukan Allah yang memberikan sakit. Kalau berbicara hakikat itu Allah yang memberikan sakit dan Allah pula yang memberikan kesehatan. Makanya kita selalu berharap mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk berkhidmah di ma'ahadis salafiyah. Ya, ma'ahid itu ma'ahid jama'. Jadi nggak usah
As-salafiyah 1, as-salafiyah 2, as-salafiyah 3, as-salafiyah 4, as-salafiyah 5. Tapi kalau sudah menyebut ma'ahid, itu piro-piro pondok, ya as-salafiyah berarti dari 1 sampai 5. Mudah-mudahan nanti ada 6. Atau syukur-syukur as-salafiyah 5 ini jadi ada boarding schoolnya dan ada universitasnya. Mudah-mudahan. Itu harapannya Mas Kaji Ulum. Atau harapannya Kang siapa Pak Sarip, Pak Ustadz Syarifuddin dari Tegal Slerok, atau harapan kita semua. Letaknya ta'amul suruh berpikir ketika memberikan hidayah, ketika memberikan makan, ketika memberikan kesembuhan, itu dinisbatan kepada Allah, tidak mengucapkan amardoni karena ta'aduban minhu alaihi salam. Wa ila lamun ora ta'aduban, wa ila kalau tidak ta'adub, ya fal kulu mongko utawi sekabehane iku min af'alillahi saking piro-piro penggaweane Gusti Allah Ta'ala. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, qala dawu sapa Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu utawi Gusti Allah iku khalaqon dadekaken sapa Allah kum ing sira kabeh wa malan sesuatu ta'maluna kang padha ngamal sira kabeh ing ma nyatane bayane min khairin saking kebagusan wa syarin lan kaalaan ikhtiarin kang bangsa ikhtiar watirorin lan bangsa kasereng walaisa lan ora ana lil abdi kedue kawula apa illa mujarradul maili kecuali muhunge condong, muhunge cenderung halatal ikhtiari ing dalem tingkah ikhtiar. Nah, letaknya apa? Ini yang perlu kita pahami di sini. Yang kita perlu pahami wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Ay min khairin wa syarrin, ikhtiarin wa tirorin. Titik di sini. Kebaikan, kejelekan, tingkah ikhtiar, tingkah kesereng darurat, walaupun kayak seperti sampean getar tangannya getar nerdeg, itu sudah digerakkan, sudah ditakdirkan oleh Allah. Lah, walaisa lil abdi illa mujarradul mail. Akan tetapi walaisa seorang hamba itu tidak nopo. Walaisa lan ora ono iku lil abdi kedue hamba apa illa mujarradul maili angin muhunge condong halatal ikhtiyari ing dalem tingkah ikhtiar. Akan tetapi walaisa lil abdi illa mujarradul maili halatal ikhtiar, akan tetapi seorang hamba ini tidak melulu, tidak memiliki bahwa hamba itu dipaksa untuk melakukan itu, tapi hamba itu mempunyai kecenderungan untuk memilih. Nah, dari sini bahwa seorang hamba, seorang manusia itu punya kecenderungan untuk memilih, punya akal bahwa itu perbuatan jelek, bahwa itu perbuatan baik untuk dilakukan, jelek untuk dihindari. Walidhalika lan krono mengkono yang tadi jelaskan, karena hamba itu mempunyai ikhtiar, mujarradul mail halatal ikhtiar, yotuliba den purih sopo abed bitaubati kelawan taubat. Makanya seorang hamba itu disuruh untuk bertaubat. Ya, segala sesuatu itu datangnya dari Allah, min khairin wa syarrin ikhtiarin wa tirorin. Tapi walaisa lil abdi illa mujarradul mail halatal ikhtiar. Makanya seorang hamba ketika melakukan perbuatan jelek, melakukan perbuatan dosa, tuliba den purih opo den purih sapa abet bitaubati kongkon tobat.
wal ikla'i lan bedol atau mareni, wanadmi lan getuni, wanadmi lan getuni titik. Kemudian was tahaqqa lan ngahaki sapa abad at-ta'zira ing den apa den kapokake artan ditakzir. Makanya seorang hamba kalau tidak taubat itu berhak untuk ditakzir. Wal hududa lan berhak dihad, wasauba lan berhak diberi pahala, wal iqoba lan berhak disiksa. Alasannya apa? Karena walaisa lil abdi illa mujarradul maili halatal ikhtiyar. Tidak sepenuhnya seorang hamba itu dipaksa oleh Allah untuk melakukan perbuatan jelek. Makanya Allah itu sudah memberikan akal kita untuk memilih mana itu yang jelek, mana itu yang baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Makanya hamba itu layak disiksa, tidak disiksa karena sudah diberi mail, mujarodul mail, di mujarodul mail halatan ikhtiar. Makanya sampean akalnya itu harus dipakai. Jangan itu bensin masa diminum, Pirtus diminum. Itu orang gila, bukan berarti Pirtus beneran, bensin beneran, artinya berangkal, Johnny Walker, topi miring, McDonald masa diminum, rasanya itu pahit. Tapi kalau kopi susu diminum pantas. Bismillahirrahmanirrahim supaya jangan ngantuk, niat kanggo matalaah itu ada pahala, kelihatannya minum tapi menjadi amal akhirat. Kenapa rasanya pahit? Jarene. Oke. Jarene Kang Asim pahit ini. McDonald berangkal ini jare rasanya pahit. Sudah tahu itu bensin diminum, berarti akalnya orang itu konslet, nggak layak disuruh bertobat. Tuliba bitaubati wal iqla'i wan nadmi wastahaqqat ta'zira wal hududa wat tauba wal iqaba. Ya, di sini letaknya bagaimana? Katanya khairihi wa syarrihi minallah. Segala sesuatu yang baik dan jelek itu datangnya dari Allah. Kenapa seorang hamba disiksa? Bila ini penjelasannya, walaisa lil abdi illa mujarradul maili halatal ikhtiyar. Kemudian disambung lagi, la yukallifu ora maksa Gusti Allah nafsan, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Bahkan ketika sebelum itu ada kontrak yang enak. Kalau tahu maknanya, ini sebenarnya keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Di umat sebelum Nabi Muhammad tidak ada kontrak perjanjian seperti ini. Ayat yang seperti ini yang bikin gembira, yang bikin bahagia Kanjeng Nabi niki, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Niki belum melakukan saja niku minta perjanjian karo Gusti Allah, ampun disiksa. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, ketika saya luput melakukan segala sesuatu, ketika saya lalai lupa melakukan segala sesuatu, tapi uang kadang bajor, uang wis ngutuk uluk utuk uluk ya, dalam bahasa kayaknya yang ngentuni lah, ngentuni yang baru terjadi kemarin, Masya Allah. Mudah-mudahan na'udzubillah, Allahumma ba'idna, mudah-mudahan kita itu terhindar dari perbuatan zina. Masa diutuk-uluk santrine
kemudian ketika ditangkap polisi monine khilaf sing diutuk-uluk orang mungkur siji nyampe telu, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Allahumma amin. Ayam perut. Ya sama seperti itu kan. Kalau utuk kan bahasa halus, kalau perut kan bahasa kasar. Wis bahasa kasar ya orang apa, memang kita yang ada di sini itu makhluk kasar, bukan makhluk halus. Angger makhluk halus tentu Mas Kaji Ulum, Pak Kiai Sarip dan Ustadz Rahmat itu tidak kelihatan karena beliau itu makhluk kasar, sehingga ngomongannya halus kok. Halus, ngomongannya sebaliknya halus. Kasar parutnya manfaat. Wahada utawi iki dawuh laisa lil abdi illa mujaradul mail iku al kasbu penggawe, wa huwa utawi kasb iku ta'alluqul qudrati al hadisati. Nah, hubungannya sifat kudrat al hadisati kang anyar. Wakil dan ada yang mengatakan wa utawi kasb iku al irodah al hadisati kang anyar. Nah, di sini akan terjadi atau akan ada penjelasan sifat kudrat itu mempunyai ta'aluk tangjisi hadis. Kalau sifat irodah itu mempunyai sifat suluhi qadim. Tangjisi hadis, suluhi qadim itu adanya di ilmu tauhid. Di dalam kitab Kifayatul Awam itu ada ta'aluk, namanya ta'aluk tangjisi hadis, dan ada namanya juga ta'aluk suluhi qadim. Apa itu suluhi qadim? Apa itu tangjisi hadis? Ya kalau kita kaji kitab Kifayatul Awam, wong ngajine be kitab Kasyifah, ya pokoknya ada yang berpendapat bahwa kasb pekerjaan itu al-irodah. Bahasa Indonesia pimentan. Mau. Ya nanti ada di bab tauhid itu ada. Far'un cabangan ikhtalafu podo beda pendapat sapa ulama fi maknal qodoi ing dalem maknani ngawe ing dalem maknane qodo wal qodari lan qodar. Mulane ana sing men qodo dan qodar. Fal qodo umangka utawi qodo ing dal asy'ariyati ing dalem mungwe ulama Asy'ari iku iradatullah. Qadha niku iradatullah, iradahe Gusti Allah. Iradatullahi ngarsakake Gusti Allah al asya'a ing suwiji-wiji fil azali ing dalam zaman azali. Kalau qadha itu iradah pestene Gusti Allah ing dalam azali. Tapi kalau kudrat maka di sini alama dia alaihi fi ghairil azali. Berarti itu kodo sholat ya, Betul, bukan. Ini mulai fi maknal qodoi kudu kodoni sholat Mas Haji. Nanti. Kalau qodoi nanti tauhid ya, tauhid. Iya, tauhid ini. Kodo arane pestene Gusti Allah. Pemirsa ini tauhid. Iya, al asya'a. Fal qodoi indal asy'ariyah iradatullahi al asya' fil azali. Alama ing atase sesuatu. Dia kang utawi asya iku alaihi netepi ing atase mak fi ghairil azali ing dalem sakliyane zaman azali. Kemudian wal qadaru utawi qadar, qado dan qadar indahum ing dalem mungguhe ulama Asy'ari. Kalau ulama tauhid ini dua ulama, Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Mengenai Asy'ariyah itu mazhabnya ulama mazhabnya ahli sunnah wal jamaah di dalam ilmu tauhid itu berpegang dengan Imam Abu Hasan Al Asy'ari dengan Abu Mansur Al Maturidi. Azali itu zaman lampau yang dulu. Wal qadaru iya sebelum zaman purba, sebelum zaman diciptakannya apa-apa. Wal qadaru utawi qadar indahum menurut ulama Asy'ariyah iku ijadullah oleh mujudakne Gusti Allah
al asya'a ing segala sesuatu ala qadarin ing atase kira-kira maksusin kang den tertentu akan ala wifkil irodati nocoki irodae Gusti Allah. Fa irodatullahi mongko utawi irodae Gusti Allah al muta'alliqatu kang gumantungan kang punyai hubungan azalan ing dalem zaman azali bi annaka kelawan sak temene sira iku tasiru dadi sapa sira dadi iku aliman wong kang alim, kemudian iku qadaun pesten. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kudroh, kalau qadar menurut ahli atau ulama Asy'ari, ijadullah mewujudkannya Allah itu menciptakan segala sesuatu ala qadarin maksusin dengan qadar yang telah ditentukan. Kira-kira yang telah ditentukan ala wifil irodati yang sesuai dengan irodahnya. Kemudian irodah ya Gusti Allah itu mempunyai hubungan pada zaman azali dengan kamu ketika kamu itu menjadi orang alim, itu kepastiannya Allah. Nah, wa ijadul ilmi mewujudkan ilmu fika kepada kamu ba'da wujudika setelah adanya kamu ala wifkil irodati nocoki irodai Gusti Allah iku qadarun aran qadar. Ya misalnya Mas kaji ulum ke wis dicatet pang dadi wong alim. Lah di sini itu namanya qada wis zaman semana durung apa-apa, gurung jadakna apa-apa, belum menciptakan apa-apa. Mas Haji Bahrul Ulum, atau misalnya durung haji ya Bahrul Ulum, sekarang sudah haji ya Mas Haji Bahrul Ulum, itu nanti akan menjadi orang alim. Lah itu catatan seperti itu akan menjadi orang alim, tapi Haji Bahrul Ulum itu belum wujud, belum ada. Itu namanya qada. Nah itu namanya qada. Wa ijadul, yang jelas kalau menjadi orang alim berarti berilmu. Lah ijadul wa ijadul ilmi utawi mujudakan ilmu berarti menciptakan ilmu fika di dalam Bahrul Ulum, meletakkan ilmu pada orang yang namanya Haji Bahrul Ulum ini atau fika ing dalam siro ba'da wujudika setelah wujudnya, setelah diciptakan sudah tercatat bahwa Haji Bahrul Ulum itu akan menjadi orang alim, tapi mewujudkan ilmunya bahwa dikatakan Haji Bahrul Ulum itu berilmu ketika orangnya ada. Lah alawi fil irodati, kalau sudah ada bener Mas Haji Bahrul Ulum itu alim, nocoki garo irodae berarti pas, tidak melenceng bahwa Haji Bahrul Ulum itu pintar, berilmu. Iroda itu kehendaknya Allah. Kalau qadar itu kuasa. Ya, iroda kehendaknya Gusti Allah. Gusti Allah kayak aku pangdadekna gelas, gurung diciptakan gelas sing bakale pang tak isi jahe susu. Misalnya aku pang dadekna gelas sing pang tak isi jahe susu. Gelasnya gurung anak tapi sudah merancang, sudah ada dalam pikiran. Misalnya kita, itu kalau Allah itu tidak seperti kita. Untuk jenengan paham dengan maknanya qadar atau dengan maknanya qadar sudah terancang bahwa saya akan menciptakan gelas yang dikasih air susu atau jahe susu. Itu sudah terancang, tapi belum memberikan susu. Lah, setelah diciptakannya gelas ini, baru kita menuangkan jahe susu, itu namanya qadar. Nah,
Alasannya apa? Qadar ini Qadar ada pembuktian ya. iya, qadar wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika ala wifkil iradah iku qadarun. Tapi berarti sesuai dengan apa yang kita angan-angankan. Berarti isi tak isi banyu susu. Aku menciptakan gelas, Ada wujudnya. belum ada wujudnya itu sudah terangan-angan, itu namanya qada. Tapi ketika sudah wujudnya gelas, kemudian dikasih susu, kasih jahe, lah itu namanya qadar. Berarti cocok dengan apa yang kita kehendaki. Karena irodah. Ini irodah, tapi mewujudkannya ini wujud jegrek karena gelas, kemudian diisi susu, lagi kudrote. Serat kudrote menciptakan gelas karo didalai susu, tapi didino sekali secuil. Arane kodo dan qadar. Berarti kodone Gusti Allah niku kepastiane Allah sebelum segala sesuatu wujud, tapi qadar sami pestine Gusti Allah ketika sesuatu ini wujud kemudian cocok dengan irodahnya Allah. Kayak visi misi lah. Ya kayak visi misi itu, tapi sesuai dengan visi misinya. Kalau visi berarti sesuatu yang mau dicapai, misinya bagaimana melaksanakannya. Nanti akhirnya muncul strategi-strategi. Ya, strategi mencari lokalan, visi misinya bagaimana supaya asalafiyah 4 jangan tukangnya 1-2 sehingga asal lantai 2-nya itu wujud. Itu dalam kode, dalam irodahnya atau dalam kodoknya Mas Haji Ulum itu terbayang kalau sudah ada duit 165 juta itu lantai 2 terwujud. Tapi kalau berarti kalau terwujud terrealisasi ada 165 juta, berarti itu namanya qadar. Kodok itu pestene Gusti Allah yang di zaman azali sebelum terwujud, tapi qadare Gusti Allah itu pestene Gusti Allah ketika wujud. Makanya qadar itu mempunyai ta'aluk tanjizi hadis. Ta'aluk tanjizi berarti ta'aluk sesuatu dengan perkara yang baru datang, itu sifat kudro. Nah sifatnya sifat wajibnya Gusti Allah itu mempunyai ta'aluk. Pusing kalau kita memikirkan ta'aluk, bahkan membahas kodo dan qadar saja itu bingung sekali. Coba kalau kita tidak amati, kalau kita tidak angen-angen, itu tidak paham. Pokoknya kita beriman dengan kodo qadare Gusti Allah. Tapi di sini hanya wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Ini belum selesai. Nah, mudah-mudahan minggu depan atau Sabtu depan, Jumat depan kita diberi kesehatan sehingga kita bisa silaturahim seperti ini. Silaturahim plus kita piket di Asalafiyah. Kalau kafaratul majlis, kalau kafaratul majlis ya berarti tandanya akan ada penutupan. Nanti bacaannya nanti dulu fa iradatullahi al-muta'alliqatu azalan bi annaka tasiru aliman. Kemudian qadaun wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika ala wifkil iradah qadarun. Wa amma ingdal maturidiyah fal qadau ijadullahil asya ma'aziyadatil ittiqan ala wifki ilmihi ta'ala wallahu a'lam bisawab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.